Kekerasan seksual disertai pembunuhan kembali terjadi di Tangerang, Banten. Seorang gadis berusia 18 tahun diduga tewas setelah sebelumnya diperkosa dalam mes karyawan tempatnya bekerja di PT Polita Jatimulya Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang baru 4 bulan bekerja di PT Polita ditemukan tewas di dalam kamar yang ditempatinya dalam kondisi tanpa busana dan terdapat gagang cangkul tertancap di bagian tubuhnya. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang AKBP Sutarmo mengatakan pelaku diduga sempat memperkosa korban sebelum membunuh karena ditemukan adanya bekas sperma di bagian tubuh korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi, sementara kasusnya masih dalam penanganan petugas Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang. Terus pernah cerita nggak pernah punya masalah nggak sih korban? Nggak ada bang, jarang cerita. Jarang cerita. Selama ini korban punya pasangan nggak, Pak? Punya pacar atau punya... Saya nggak pernah cerita. Pernah cerita dia sama orangnya. Oh, berarti korban sangat tertutup gitu ya? Iya, tertutup. Motif belum bisa kita ketahui karena kita dalami dari beberapa pemeriksaan saksi. Kalau motif diketahui nanti setelah tersangkanya bisa tertangkap. Kalau sekarang tersangkanya belum tahu motifnya. Ya. Dugaan kita ya mungkin ada hubungan pacaran sehingga ada permasalahan di antara. Akan ada beberapa alternatif, mulai dari hukuman mati, kebiri, kemudian memperlama di penjara sampai hukuman 20 tahun penjara. Kemudian kalau nggak salah ada sanksi sosial. Jadi ada 4 pilihan itu yang mungkin akan dimuat di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu. Nah, saya kira dengan adanya 4 jenis ini yang mungkin akan masuk di dalamnya itu tentu akan efektif, misalnya hukuman mati. Ya jadi kalau misalnya korbannya betul-betul sadis kemudian sampai membunuh korban misalnya seperti itu, bisa jadi hukumannya hukuman mati. Kemudian tadi kalau memang agak-agak menengah sedikit gitu, katakan saya nanti kan ada kriteria-kriterianya itu akan dibuat itu bisa perpu kebiri atau bisa dikebiri. Nah soal kebirinya ini nanti apakah efektif atau tidak, nah itu yang akan kita tunggu. Karena kebiri itu kan nggak selamanya, dia ada masanya karena disuntik kimia dan mungkin berlaku sampai 5 tahun dan lain sebagainya, nanti kita lihat. Nah saya khawatir bukan pada efektivitas kebirinya, tentang mekanisme yang akan mereka lakukan ketika hukuman kebiri itu dilakukan. Misalnya siapa yang akan menyuntik, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, begitu. Jadi bukan pada soal efektivitasnya dulu. Baik, tapi kita tahu bahwa draft Perpu itu sendiri belum sampai ke DPR. Namun DPR sendiri apakah sudah ada coretan-coretan kecil begitu untuk apa saja sebenarnya yang harus dimasukkan ke dalam Perpu? Jadi yang pertama perlu diketahui bahwa memang DPR itu tidak berhak untuk mencoret-coret peraturan pemerintah itu. Yang dilakukan oleh DPR itu adalah menerima atau menolak. Jadi perpunya itu nanti memang digodok asli oleh pemerintah, dalam ini presiden nanti, akan diajukan ke DPR. Pada masa persidangan berikutnya nanti diajukan ke DPR, lalu DPR akan membaca semuanya itu. Kalaupun misalnya ada 2, 3 pasal, 4 pasal yang nggak cocok misalnya seperti itu, ya DPR nggak bisa mengganti pasal itu. Paling tidak pasalnya itu ditolak atau diterima, begitu. Bang Saleh, tapi kan saat ini sudah darurat kekerasan seksual. Menunggu apa lagi kalau menimbang-nimbang kira-kira implementasi seperti apa, mekanismenya bagaimana, jangan-jangan diulur terus nanti. Nah sekarang kan perpunya sendiri kan masih sinkronisasi harmonisasi. Tentu pada masa sinkronisasi harmonisasi tentu kita ingatkan pemerintah. Nah yang saya sebut tadi itu bukan menolak atau menunda, bukan. Yang saya sebut tadi itu adalah ini tolong dipertimbangkan hal-hal seperti ini. Jadi ketika nanti sudah keluar perpu itu kemudian DPR menerima, berarti kan berlaku. Begitu sudah berlaku, berarti itu efektivitasnya kita tunggu. Sejauh mana efektivitas itu misalnya nanti akan berpengaruh misalnya, tentu itu tergantung pada mekanisme yang ada sekarang sedang digodok oleh pemerintah itu. Baik, Bang Haris, menurut Anda sendiri sejauh mana efektivitas ini akan berpengaruh kepada para pelaku? Nah, sebelum ke sana saya tentu ingin sampaikan pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa. Ini merupakan hadiah untuk anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak yang saat ini sedang mengalami kekerasan dan kejahatan dari kita sebagai orang dewasa. Saya kira inilah gagasan dari Komnas Perlindungan Anak yang direspon oleh pemerintah. Ini sangat luar biasa sebagai hadiah
dari Presiden kepada anak Indonesia. Gagasan Komnas Perlindungan Anak ini sejak tahun 2013 sebenarnya sudah dicanangkan agar tindak pidana yang dianggap sebagai biasa menjadi luar biasa. Kajiannya sudah matang? Sudah matang, sangat. Dan sudah kita sampaikan secara tertulis juga pada rapat terbatas pada tanggal 20. Kalau gitu saya tanya dulu. Sudah. Yang matang tadi itu, mau saya tanya, ini supaya nanti efektif itu loh. Nah pertanyaannya, kalau misalnya sudah matang, siapa sebetulnya nanti akan menyuntikkan misalnya zat kimia itu? Dilanjutkan, itu menarik. Ini belum selesai. Oleh karena itulah, dengan merubah dari tindak pidana biasa menjadi luar biasa itu artinya bahwa akan ada penanganan hukumnya secara luar biasa. Maka usulannya lah, kalau Komnas Perlindungan Anak itu mengusulkan pada tertulis kepada pemerintah minimal 20 tahun, maksimal seumur hidup, ditambah dengan hukum tambahan yaitu dengan kastrasi, suntik kimia untuk kebiri, tetapi bukan memutus organ-organ seksualitas yang diberikan oleh Tuhan. Bukan memutus kayak zaman dulu itu menghilangkan testis atau penis itu, maaf kata gitu. Tidak membuat disfungsi. Membuat disfungsi, terus mengendalikan libido, kemudian mengendalikan hasrat seksual yang yang liar dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan. Bahkan gagasannya adalah bagaimana memberikan social punishment, mengumumkan predator-predator ini kepada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan itu. Nah, ini sebenarnya konsepnya kebiri itu supaya hakim punya pilihan. Ada memang orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan itu yang mungkin hakim tidak memerlukan hukuman tambahan dengan kebiri itu. Bisa ada pilihan, sama seperti pilihan dari hakim, bisa dihukum seumur hidup, bisa dihukum hukuman mati. Gitu. Sifatnya permanen atau sementara, dan ini jaminan sementara sesuai dengan menghapus predator seksual di Indonesia, Bang Aris. Dijawab sesaat lagi. Baik. Kita harus tidak tetap bersama kami. Di Blitar, Jawa Timur, seorang pria tega memperkosa gadis di bawah umur dengan iming-iming kunci jawaban ujian bahasa Inggris tingkat SMP. Berdasarkan penuturan pelaku, korban diperkosa di areal persawahan ketika akan memberikan kunci jawaban. Niat bejat pelaku muncul karena sudah setahun bercerai dengan istrinya dan tertarik dengan korban. Kasus ini tengah ditangani Polsek Lodoyo Barat. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini seputar kasus kekerasan seksual yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan kontributor TV One Agus Sabtono yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Agus, bisa diceritakan sejauh mana hingga kini proses hukumnya? Kabarnya ada beberapa pelaku lain yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Silakan. Iya, Linda, selamat pagi. Dalam kasus pemerkosaan terhadap seorang siswi kelas 6 SD di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah yang dilakukan secara bergilir oleh 7 tersangka, 7 pelaku. Saat ini jajaran Polres Klaten sejak kemarin sore telah menetapkan sementara menetapkan 4 tersangka, anak baru gede sebagai tersangka. Pelaku yang 7 orang tersebut terdiri dari 2 perempuan, itu juga masih ABG. 2 perempuan ini sebagai pelaku yang mengajak korban ke rumah kosong tersebut. Terus 5 pelaku lainnya yaitu laki-laki, anak ada yang masih duduk di bangku SMP dan juga SMA. Jadi sampai dengan kemarin sore, pihak Polres Klaten sementara baru menetapkan 4 tersangka. Saat ini Polres Klaten juga masih meminta keterangan dari pelaku lainnya, termasuk 2 orang perempuan tadi yang mengajak korban untuk datang ke rumah kosong tersebut. Di hadapan polisi yang saat ini dijadikan tersangka mengaku bahwa nekat melakukan aksi tersebut karena sering menonton video porno di internet. Dan saat ini juga pihak keluarga ingin
mendapatkan balasan setimpal terhadap para tersangka nanti apabila semuanya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Jadi meminta agar dihukum seberat-beratnya. Begitu, Linda. Agus, bagaimana sebenarnya saat ini kondisi korban yang masih duduk di bangku kelas 6 SD? Ya, Andrew, seperti diketahui bahwa korban Bunga ini masih duduk di kelas 6 SD saat itu di rumah dihampiri dua temannya wanita untuk bermain. Ternyata diajak ke rumah kosong dan ternyata di rumah kosong tersebut sudah ada 5 anak remaja laki-laki begitu yang sudah siap ataupun berada di rumah kosong tersebut. Dan aksi tersebut sempat diketahui warga pada hari Rabu sore. Saat itu juga warga bersama Polsek setempat langsung mengadakan penggerbekan. Begitu, Andrew. Baik, terima kasih Agus Sabtono langsung dari Klaten, Jawa Tengah. Pak Saleh, apakah memang perlu saat ini yang sudah matang menurut Bang Aris dikaji? Ya, jadi begini, sekarang saya mau menyampaikan sebetulnya. Jadi saya mengatakan bahwa ada hal kedaruratan sebetulnya sekarang memang membutuhkan payung hukum yang lebih komprehensif ya terkait dengan antisipasi kita terhadap kekerasan seksual pada anak. Itu dulu. Jadi saya sepakat bahwa ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tapi ini genting, Bengkulu. Salah ada sanksi sosial. Jadi ada 4 pilihan itu yang mungkin akan dimuat di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu. Nah, saya kira dengan adanya 4 jenis ini yang mungkin akan masuk di dalamnya itu tentu akan efektif, misalnya hukuman mati. Ya jadi kalau misalnya korbannya betul-betul sadis kemudian sampai membunuh korban misalnya seperti itu, bisa jadi hukumannya hukuman mati. Kemudian tadi kalau memang agak-agak menengah sedikit gitu, katakan saya nanti kan ada kriteria-kriterianya itu bisa perpu kebiri atau bisa dikebiri. Nah soal kebirinya ini nanti apakah efektif atau tidak, nah itu yang akan kita tunggu. Karena kebiri itu kan nggak selamanya, dia ada masanya karena disuntik kimia dan mungkin berlaku sampai 5 tahun dan lain sebagainya, nanti kita lihat. Nah saya khawatir bukan pada efektivitas kebirinya, tentang mekanisme yang akan mereka lakukan ketika hukuman kebiri itu dilakukan. Misalnya siapa yang akan menyuntik, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, begitu. Jadi bukan pada soal efektivitasnya dulu. Baik. Tapi kita tahu bahwa draft Perpu itu sendiri belum sampai ke DPR. Namun DPR sendiri apakah sudah ada coretan-coretan kecil begitu untuk apa saja sebenarnya yang harus dimasukkan ke dalam Perpu? Jadi yang pertama perlu diketahui bahwa memang DPR itu tidak berhak untuk mencoret-coret peraturan pemerintah itu. Yang dilakukan oleh DPR itu adalah menerima atau menolak. Jadi perpunya itu nanti memang digodok asli oleh pemerintah, dalam ini presiden nanti, saya kan diajukan ke DPR. Pada masa persidangan berikutnya nanti diajukan ke DPR, lalu DPR akan membaca semuanya itu. Kalaupun misalnya ada 2, 3 pasal, 4 pasal yang nggak cocok misalnya seperti itu, ya DPR nggak bisa mengganti pasal itu. Paling tidak pasalnya itu ditolak atau diterima, begitu. Bang Saleh, tapi kan saat ini sudah darurat kekerasan seksual. Menunggu apa lagi kalau menimbang-nimbang kira-kira implementasi seperti apa, mekanismenya bagaimana, jangan-jangan diulur terus nanti. Nah sekarang kan perpunya sendiri kan masih sinkronisasi harmonisasi. Tentu pada masa sinkronisasi harmonisasi tentu kita ingatkan pemerintah. Nah yang saya sebut tadi itu bukan menolak atau menunda, bukan. Yang saya sebut tadi itu adalah ini tolong dipertimbangkan hal-hal seperti ini. Jadi ketika nanti sudah keluar perpu itu kemudian DPR menerima, berarti kan berlaku. Begitu sudah berlaku, berarti itu efektivitasnya kita tunggu. Sejauh mana efektivitas itu misalnya nanti akan berpengaruh misalnya, tentu itu tergantung pada mekanisme yang ada sekarang sedang digodok oleh pemerintah itu. Baik, Bang Haris, menurut Anda sendiri sejauh mana efektivitas ini akan berpengaruh kepada para pelaku? Nah, sebelum ke sana saya tentu ingin sampaikan pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa. Ini merupakan hadiah untuk anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak yang saat ini sedang mengalami kekerasan dan kejahatan dari kita sebagai orang dewasa. Saya kira inilah gagasan dari Komnas Perlindungan Anak yang direspon oleh pemerintah. Ini sangat luar biasa sebagai hadiah dari Presiden kepada anak Indonesia. Gagasan Komnas Perlindungan Anak ini sejak tahun 2013 sebenarnya sudah dicanangkan
agar tindak pidana yang dianggap sebagai biasa menjadi luar biasa. Kajiannya sudah matang? Sudah matang, sangat. Dan sudah kita sampaikan secara tertulis juga pada rapat terbatas pada tanggal 20. Kalau gitu saya tanya dulu. Sudah. Ya, yang matang tadi itu, mau saya tanya, ini supaya nanti efektif itu loh. Nah pertanyaannya, kalau misalnya sudah matang, siapa sebetulnya nanti akan menyuntikkan misalnya zat kimia itu? Sudah, dilanjutkan. Itu menarik. Ini belum selesai. Oleh karena itulah, dengan merubah dari tindak pidana biasa menjadi luar biasa itu artinya bahwa akan ada penanganan hukumnya secara luar biasa. Maka usulannya lah, kalau Kekerasan seksual disertai pembunuhan kembali terjadi di Tangerang, Banten. Seorang gadis berusia 18 tahun diduga tewas setelah sebelumnya diperkosa dalam mes karyawan tempatnya bekerja di PT Polita Jatimulya Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang baru 4 bulan bekerja di PT Polita ditemukan tewas di dalam kamar yang ditempatinya dalam kondisi tanpa busana dan terdapat gagang cangkul tertancap di bagian tubuhnya. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang AKBP Sutarmo mengatakan pelaku diduga sempat memperkosa korban sebelum membunuh karena ditemukan adanya bekas sperma di bagian tubuh korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi, sementara kasusnya masih dalam penanganan petugas Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang. Terus pernah cerita nggak, pernah punya masalah nggak sih korban? Nggak ada, Bang. Jarang cerita. Jarang cerita. Selama ini korban punya pasangan nggak, Pak? Punya pacar atau punya... Saya nggak pernah cerita. Pernah cerita dia sama orangnya. Oh, berarti korban sangat tertutup gitu ya? Iya, tertutup. Motif belum bisa kita ketahui karena kita dalami dari beberapa pemeriksaan saksi. Kalau motif diketahui nanti setelah tersangkanya bisa tertangkap. Kalau sekarang tersangkanya belum tahu motifnya. Ya. Dugaan kita ya mungkin ada hubungan pacaran sehingga ada permasalahan di antara. Akan ada beberapa alternatif, mulai dari hukuman mati, kebiri, kemudian memperlama di penjara sampai hukuman 20 tahun penjara. Kemudian Komnas Perlindungan Anak itu mengusulkan pada tertulis kepada pemerintah minimal 20 tahun maksimal seumur hidup ditambah dengan hukum tambahan yaitu dengan kastrasi suntik kimia untuk kebiri, tetapi bukan memutus organ-organ seksualitas yang diberikan oleh Tuhan. Bukan memutus kayak zaman dulu itu menghilangkan testis atau penis itu, maaf kata gitu. Tidak membuat disfungsi. Ya, membuat disfungsi, terus mengendalikan libido, kemudian mengendalikan hasrat seksual yang yang liar dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan. Bahkan gagasannya adalah bagaimana memberikan social punishment, ya, mengumumkan predator-predator ini kepada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan itu. Nah, ini sebenarnya konsepnya kebiri itu supaya hakim punya pilihan. Ada memang orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan itu yang mungkin hakim tidak memerlukan hukuman tambahan dengan kebiri itu. Bisa ada pilihan, sama seperti pilihan dari hakim, bisa dihukum seumur hidup, bisa dihukum hukuman mati. Gitu. Sifatnya permanen atau sementara, dan ini jaminan sementara sesuai dengan menghapus predator seksual di Indonesia, Bang Arif. Dijawab sesaat lagi. Baik. Kita harus tidak tetap bersama kami. Di Blitar, Jawa Timur, seorang pria tega memperkosa gadis di bawah umur dengan iming-iming kunci jawaban ujian bahasa Inggris tingkat SMP. Berdasarkan penuturan pelaku, korban diperkosa di areal persawahan ketika akan memberikan kunci jawaban. Niat bejat pelaku muncul karena sudah setahun bercerai dengan istrinya dan tertarik dengan korban. Kasus ini tengah ditangani Polsek Lodoyo Barat. TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini seputar kasus kekerasan seksual yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan kontributor TV One Agus Sabtono yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Agus, bisa diceritakan sejauh mana hingga kini proses hukumnya? Kabarnya ada beberapa pelaku lain yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Silakan. Iya, Linda, selamat pagi. Dalam kasus pemerkosaan terhadap seorang siswi
kelas 6 SD di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah yang dilakukan secara bergilir oleh 7 tersangka, 7 pelaku. Saat ini jajaran Polres Klaten sejak kemarin sore telah menetapkan sementara menetapkan 4 tersangka, anak baru gede sebagai tersangka. Pelaku yang 7 orang tersebut terdiri dari 2 perempuan, itu juga masih ABG. 2 perempuan ini sebagai pelaku yang mengajak korban ke rumah kosong tersebut. Terus 5 pelaku lainnya yaitu laki-laki, anak ada yang masih duduk di bangku SMP dan juga SMA. Jadi sampai dengan kemarin sore pihak Polres Klaten sementara baru menetapkan 4 tersangka. Saat ini Polres Klaten juga masih meminta keterangan dari pelaku lainnya, termasuk 2 orang perempuan tadi yang mengajak korban untuk datang ke rumah kosong tersebut. Di hadapan polisi yang saat